Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, bertemu dengan Pak Tiar kali ini dalam kegiatan pembelajaran sosiologi. Ya, mudah-mudahan menjadi salah satu pelajaran favorit kamu semua di kelas 10, 11 dan 12. Nah, pada bab 1 bagian 1 kali ini kita akan membahas materi yang pada intinya berjudul sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang fenomena-fenomena sosial. Nah, ini luar biasa untuk kita bahas karena memang ya sosiologi pada dasarnya adalah ilmu yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu ilmu yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mari kita pelajari secara teoritis agar nanti kita bisa mengaitkan teori-teori yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita, keseharian kita, dan terutama sekali dalam mempersiapkan kita mahir menjawab soal-soal sosiologi tentang bagian 1 pada bab 1 kali ini. Nah, anak-anak semua, sosiologi ya, sosiologi secara umum memang kita bisa kita katakan adalah ilmu yang memang membahas tentang sifat dan perkembangan masyarakat. Bisa kita katakan sosiologi juga adalah ilmu tentang struktur sosial, proses dan perubahannya. Nah, itu secara umum. Intinya bagaimana sih sosiologi bisa muncul? Sosiologi tidak terlepas kemunculannya dari salah seorang tokoh sosiologi klasik, yakni yang namanya adalah Auguste Comte. Ya, Auguste Comte dah kalau kata kamu-kamu yang kelas 10 biasanya manggil namanya. Nah, nanti akan lahir sosiologi dari mana? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Kita lihat dulu definisi sosiologi. Yang pertama adalah menurut Auguste Comte. Nah, menurut Comte, sosiologi adalah ilmu yang positif tentang masyarakat. Nah, penekanannya pada yang namanya positivisme itu. Yang kedua, menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial dan segala bentuk konsekuensinya. Menurut Emile Durkheim, sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji fakta sosial yang ada di masyarakat. Lalu menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Nah, ini dia anak-anak semua pengertian dari sosiologi dan secara umum serta menurut para ahli. Pada dasarnya sosiologi berasal dari dua kata, sosius dan logos. Ya, sosius artinya masyarakat, teman atau kawan, sementara logos adalah ilmu. Nah, itu kalau ditanya secara etimologi, asal kata daripada sosiologi. Nah, ini dia ya anak-anak semua yang seperti tadi telah Pak Tiar katakan bahwa pencetus sosiologi adalah Auguste Comte. Ya, Auguste Comte ya. Dia adalah seorang sosiolog Prancis ya, sebagai tokoh teori sosiologi klasik yang mencetuskan nama sosiologi dari bukunya Cours de Philosophie Positive. Nah, untuk itu ada latar belakang yang terjadi kenapa Comte bisa dijuluki bapaknya sosiologi. Artinya apa? Yang pertama, peristiwa besarnya adalah revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis terjadi ketika Raja Louis bersama permaisurinya Maria Antoinette itu dianggap sebagai orang yang sangat diktator ya. Negara adalah saya, ya kan, Eleta Chesmoa, negara adalah saya kalau dalam sejarahnya. Nah, disinilah masyarakat Prancis saat itu memang kecewa dengan rajanya sehingga melakukan penyerangan terhadap penjara Bastille yang memang kemudian menjadi lambang keangkuhan Raja Prancis tersebut. Nah, sehingga memang peristiwa ini dipandang oleh Comte, ada apa ini? Nah, artinya dulu sosiologi namanya adalah fisika sosial, anak-anak semua. Kenapa disebut fisika sosial? Karena memang yang digunakan saat itu untuk menganalisis masyarakat adalah ilmu fisika. Nah, jadi nggak heran kalau fisika namanya fisika sosial untuk menyebut sosiologi yang saat itu memang belum dinamakan sosiologi. Ya, baru setelah Comte hadir, dia menamakan ilmu baru itu sebagai sosiologi. Nah, berarti revolusi Prancis di sini terkait dengan
bagaimana Comte muncul sebagai tokoh yang meletakkan dasar-dasar sosiologi klasik yang kemudian berkembang pada masa-masa selanjutnya. Yang kedua, peristiwa yang memang latar belakang lahirnya sosiologi juga nanti akan memunculkan tokoh yang namanya adalah Karl Marx, itu terkait dengan revolusi industri. Ya, rekan-rekan semua dan anak sekalian, revolusi industri adalah sebuah peristiwa yang cukup penting terjadi di Eropa Barat, Inggris, ya, di mana nanti akan banyak munculnya industri-industri besar yang kemudian akan membuat kapitalisme berkembang pesat, sehingga nanti terjadi peristiwa-peristiwa di mana kaum buruh banyak yang ditindas oleh kaum majikannya, ya, kita sebut saja proletar dan borjuis, ya, sehingga nanti Karl Marx akan menyoroti hal tersebut dan menyatakan bahwa kaum borjuis itu akan selalu mengeksploitasi kaum proletar. Nah, ini ya, terkait dengan revolusi industri. Nah, lalu munculnya pengetahuan modern di mana Comte katakan ya tahap perkembangan masyarakat saat itu sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang namanya positif atau pengetahuan ilmiah. Nah, dengan adanya peristiwa tadi, berkembangnya pengetahuan modern, berkembangnya revolusi industri, maka nanti akan menjadikan individualisme menguat. Individualisme menguat, orang-orang akan semakin tidak peduli dengan keadaan masyarakat dia atau orang lain di luar dia. Nah, yang berikutnya yang cukup mempengaruhi, ya, sehingga nanti akan ada kemunculan sosiologi agama, ya, mata kuliah atau mata pelajaran di universitas, ya, di jurusan sosiologi tentunya. Nah, ini terkait dengan bagaimana perkembangan Protestan oleh Martin Luther, ya, yang saat itu menembakkan 99 dalil protesnya ke pintu-pintu gereja Katolik di Worms, Austria, sehingga nanti muncullah Protestan oleh Martin Luther. Itu juga menarik perhatian beberapa sosiolog klasik, sehingga nanti akan membahas tentang bagaimana perkembangan kapitalisme terkait dengan perkembangan Protestan oleh Martin Luther. Nah, itu untuk pencetus sosiologi. Nah, kira-kira ini ya anak-anak semua untuk bagian pertama kita terkait dengan bagaimana kalian membuka cakrawala tentang pelajaran sosiologi. Yang di SMP sebetulnya kita sudah bahas beberapa bab, beberapa subbab yang memang masih bergabung dengan IPS, ya. Itu saja yang dapat Pak Tiar sampaikan untuk video kita yang pertama. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan pada video yang kedua. Terima kasih.